Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Isu terkini istiqomah kali ya. Istiqomah dalam bahasa istiqomah di akhir zaman. Orang senang kan ya kalau bahas akhir zaman, kayak besok mau kiamat aja ya. Kita juga nggak tahu kenapa isu akhir zaman itu sering diangkat, karena yang pertama Rasulullah itu Muhammad SAW, beliau khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Namanya penutup, ya udah nggak ada lagi nabi, nggak ada lagi rasul, berarti nggak ada lagi yang ditunggu. Kalau udah nggak ada lagi yang ditunggu, berarti sudah akan berakhir masanya. Itu kan, selama masih ada, berarti masanya belum akan berakhir. Nunggu Fathu Mekah. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Begitu Fathu Mekah tahun ke-8, sahabat mulai bertanya-tanya. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang pakar Al-Quran, kata beliau, ini tandanya gak lama lagi Nabi bakal dipanggil oleh Allah, karena gak ada lagi yang ditunggu. Apalagi Jazirah Arabia udah masuk Islam semua. Ini kan hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah SWT untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Nah sekarang semuanya sudah bersyahadat, ya sudah, berarti nggak ada lagi yang perlu ditunggu. Berarti usia Nabi sudah tinggal sebentar. Alhamdulillah, begitu pula halnya dengan kondisi akhir zaman ini. Nggak ada lagi yang ditunggu. Dulu zaman Nabi Ibrahim masih banyak para nabi yang ditunggu. Zaman Nabi Isa masih nunggu Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad sudah selesai. Ini kita cuma menunggu kiamat. Maka itu, sebagaimana kata Nabi SAW, ujian makin hari makin berat. Jadi makin kesini keadaan nggak makin ringan, itu sudah pasti. Penyakit yang dulu jenis itu nggak ada, sekarang ada. Virus dulu nggak ada, sekarang ada. Dekadasi moral dulu nggak ada, sekarang ada. Hal-hal yang nggak kebayang zaman dulu terjadi, sekarang terjadi. Maka itu sudah saatnya untuk istiqomah, membangun keistiqomahan. Tinggal mungkin masalah kita pada hari ini adalah jenis istiqomah yang kayak apa ya yang sebenarnya diinginkan oleh agama. Alhamdulillah, jawabannya ada dalam surat Hud itu ayat 112. Fastaqim kama umirt wa man ma'ak, ya, wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Kata Allah pada Nabi Muhammad SAW, Muhammad, istiqamahlah kama umirt, sebagaimana diperintahkan kepadamu, bersama orang-orang yang bersamamu, dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Apa itu istiqamah menurut Allah? Jadi kalau istiqamah kan sering diartikan konsistensi, konsisten. Seolah-olah, jadi kalau maling terus, berarti istiqamah. Seolah-olah kata istiqamah boleh dipakai untuk makna negatif. Padahal kata istiqamah itu nggak boleh dipakai untuk makna negatif, karena dia dari kata qoma, ya, iqamatan, tegak. Maling mana ada tegak? Maling itu labin, berani nyolong tapi nggak berani ngaku, kan? Itu namanya nggak tegak. Yang tegak itu kan orang benar,
berani melakukan kebenaran, berani mempertahankannya, berani memperjuangkannya, berani mengaku bahwa ia berada di pihak yang benar. Maling nggak ada. Makanya kita bilangnya apa? Maling teriak maling. Maksudnya teriak orang lain maling. Nggak ada dia berani teriak meneriakkan dirinya sendiri. Saya maling nih, nangkep saya. Mana ada ya? Mau ada emas berkilo-kilo kayak di rumah. Tetap aja dia nggak bakalan ngaku saya. Fastaqim kama umirt. Ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab. Kalau kata Abu Bakar, istiqamah itu tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Itu istiqamah. Jadi selama seseorang tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dia masuk kategori istiqamah. Bapak-bapak sayang banget sama istrinya. Bu, ibu satu-satunya perempuan yang aku cintai. Itu syirik itu Pak. Sejak kapan istri kita jadi wanita terbaik di muka bumi ini Pak? Sama, istri kita juga nggak perlu lebay begitu. Ayah satu-satunya pria terbaik di muka bumi ini. Bohong itu. Satu-satunya segala-galanya, toh hanya Allah. Sisanya nggak boleh jadi satu-satunya, nggak boleh jadi segala-galanya. Saya hanya mau minum Clio. Kenapa Ustaz? Pokoknya Clio, syirik Ustaz. Saya cuma mau naik Yamaha. Kenapa? Pokoknya Yamaha, syirik. Sesederhana itu syirik. Ya. Namanya syirkun khafi. Kalau nggak ada sarung saya nggak ke masjid, syirik. Saya cuma mau sholat berjamaah di Al-Amin, syirik. Makanya kenapa doanya bunyinya Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu jangan sampai kami menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami sadari, dan kami berlindung kepadamu ya Allah jangan sampai menyekutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami sadari. Nah, itu contohnya. Pokoknya hanya beliau. Pokoknya hanya ini. Itu kalimat-kalimat syirik. Tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Baru kita bisa dikatakan pria yang hamba Allah yang istiqomah. Jadi lihat semua aspeknya. Lihat hati kita, rahimakumullah, lihat perjalanan hidup ini, bagaimana tindak tanduk kita, apa yang kita lakukan dan sebagainya. Barulah setelah itu kita berani mengatakan alhamdulillah Allah sudah menganugerahkan kita istiqomah. Tapi tunggu dulu, ini kan baru definisi. Yang menarik dari ayat ini apa Pak? Yang disuruh istiqomah siapa? Kita. Enggak. Sahabat. Enggak. Fastaqim fil amr. Domirnya anta, engkau satu orang laki-laki. Siapa? Muhammad Pak sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik di muka bumi. Kekasih Allah disuruh istiqomah. Terus boleh nggak kita berlagu cerita ke orang-orang, alhamdulillah saya udah istiqomah sholat di masjid. Hebat kita lagi dari Nabi gitu. Dengan Nabi aja masih disuruh istiqomah. Terus kita boleh merasa sudah istiqomah? Nggak boleh kan? Ya. Jadi kita bolehnya merasa apa Pak? Sedang berjuang agar istiqomah. Orang kata orang, tapi aduh kelihatan deh semua. Amin ya Rob, semoga saya istiqomah. Belum. Nabi aja disuruh istiqomah. Kurang apa Nabi? Kurang baik? Mana mungkin manusia terbaik? Kurang ibadah? Mana mungkin manusia paling bagus ibadahnya, paling banyak ibadahnya? Tapi Nabi masih diperintahkan oleh Allah, fastaqim Muhammad kama umirt. Nah, karena ada kata-kata kama umirt, maka Umar bin Khattab ketika mendefinisikan istiqamah, beliau mengatakan istiqamah itu artinya melaksanakan perintah keseluruhannya dan tidak seperti rubah. Apa ya? Rubah tuh Pak, rubah.
mirip kayak tupai, pintar melompat, pandai berkelit, pilih perintah, kelihatannya soleh, masjid mulu, tapi nggak mau memaafkan orang lain. Dia rawat dendam dalam dadanya. Pokoknya si fulan itu nggak ada maaf. Itu belum istiqomah. Seorang wanita muslimah, masya Allah, sholat rajin, puasa Ramadan full, haji berkali-kali, umrah sering, umroh, zakat bayar, tapi tetap orang nggak mau. Dia bilang apa? Saya lebih baik menjilbabi hati saya. Itu nggak istiqomah itu, pilih aturan. Yang dikatakan orang istiqomah itu orang yang nggak pilih-pilih, rahimakumullah. Kalau salah aja, kalau benar aja. Kalau itu perintah wajib maka ia lakukan. Kalau dia belum sanggup maka ia belajar, berusaha untuk agar bisa sanggup, nggak ngeles. Mereka yang masih mencari-cari alasan untuk keluar dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dianggap belum istiqomah. Nah, sekarang jujur Bapak-bapak, kira-kira masih ada nggak kewajiban dari Allah untuk kita yang belum tertunaikan? Masih banyak kan? Banyak banget. Ya. Ini nggak suruh Nabi, Pak, suruh siapa orang? Kadang males banget kan buka kaca mobil itu kan. Emang boleh Pak klakson? Ting, mana ada dulu kata Nabi, klakson aja kalau ketemu orang. Nggak ada. Afshu assalam. Enggak tahu nanti mungkin kalau ada produk SMK itu berlanjut, saya mau usul klaksonnya bunyinya assalamualaikum. Itu kan keren juga itu. Cuma nggak tahu pabriknya aja, nggak tahu kita di mana itu. Yang dulu diulu-ulukan itu. Assalamualaikum. Harusnya kan ketemu orang, assalamualaikum. Ini kita yang klakson lah, yang masih belum Bapak-bapak. Masih banyak perintah Allah, perintah Nabi yang belum kita lakukan. Ya kita belum istiqomah berarti itu. Ya. Buat Bapak-bapak yang paling berat apa Pak? Yang kita kadang-kadang berpikir itu jadi nggak penting. Apa itu? Implementasi anfusakum ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa tindakan operasionalnya? Nasihat istri, nasihat anak. Coba kita ingat-ingat lagi Pak. Ini udah maghrib kan? Dari subuh tadi udah belum ngomong ke istri yang mengandung makna nasihat? Ingat-ingat Pak. Karena yang mengandung makna nasihat, kalau masih kecil udah pasti nasihat mulu itu. Woi sholat, woi mandi, kan nasihat kan? Woi bersih, main mulu, belajar, nasihat. Tapi coba cek anak kita yang kuliah, masih udah dapat nasihat belum hari ini? Anak kita yang udah nikah, yang udah punya anak lagi, udah dapat nasihat belum hari ini? Kan masih anak juga namanya kan? Anak lah. Gak gampang lah emang. Maka ulama hebat yang kerjanya itu amal terus, ilmu terus. Mereka bilang apa? Ini tugas banyak banget, waktu sedikit kata mereka. Maka itu ulama zaman dulu Pak, kalau baca biografi itu mata sembab, nggak sempat tidur. Harus ngajar orang, harus baca buku, harus murajaah Al-Quran, harus tidur, harus qiyamul lail. Kapan dulu? Ada sekali waktunya. Nah saudara kan dimulakan Allah SWT, tapi setidaknya kan kita dapat definisinya ya kan. Jadi yang pertama, istiqomah itu tentang tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dengan syirik ya. Apapun Mbak, jadi jangan fanatik lah. Fanatik cukup ke Allah, cukup ke Rasulullah SAW. Yang kedua, jangan pilih-pilih perintah. Kalau belum terlaksana karena kita belum tersanggup, mudah-mudahan Allah mengampuni, suatu hari Allah menyanggupkan. Tapi kalau perintah belum terlaksana karena kita ngeles, nganggap itu nggak penting,
maka sempurna kita nggak akan diampuni oleh Allah SWT dan dianggap tidak istiqomah. Kalau sudah tidak istiqomah, berarti tidak ikut Nabi. Lu kok jadi gitu? Ayatnya, fastaqim kama umirt wa man ma'ak. Muhammad, istiqomahlah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu dan bersama orang-orang yang mengikutimu. Artinya, kalau nggak istiqomah, nggak ikut Nabi. Ngaku boleh aja, ya. Tapi ada syarat khusus. Mau menerima perintah istiqamah, mau berjuang untuk istiqamah, baru masuk kategori wa man ba'ak wa man tabi'ak, dan orang-orang yang mengikuti Muhammad. Itu tentang definisi. Nah, sekarang berikutnya tentang hasilnya, rahimahullah. Hasil buah istiqamah. Fussilat ayat 30. Alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Semuanya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah, maka apa hasilnya yang mereka dapatkan? Malaikat akan terus turun untuk mereka dan mengatakan tidak perlu takut, tidak perlu bersedih hati. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan surga yang dijanjikan untukmu. Masya Allah. 3 dapatnya. Semuanya tentang perasaan. Nah itu Bapak. Jadi kalau istiqamah belum tentu dia dapat fulus, dapat rumah, dapat istri, dapat kendaraan, enggak. Tapi yang pasti dia dapat 3 hal. Yang pertama, nggak ada rasa takut, aman sudah. Pertanyaannya, itu nggak ada yang mengancam atau nggak ada rasa takut? Nggak ada yang mengancam. Bukan, nggak ada rasa takut. Ancaman tetap ada. Mana ada mentang-mentang orang istiqomah jadinya nggak ada ancaman? Tetap ada ancaman. Bedanya, dia tidak lagi takut terhadap ancaman itu. Kok jadi begitu? Tadi yang kata Abu Bakar As-Siddiq, gara-gara ia tidak menyekutukan Allah, maka nggak ada lagi yang ia takuti kecuali ancaman dari Allah SWT. Ia tetap punya rasa takut, tapi top kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kan tentram kan? Allah takhafu, enak sekali hidup nggak ada rasa takut. Itu rasanya gimana sih? Enak banget, rahimahullah. Ada orang cerita, saya agak berani tidur di rumah. Kenapa? Istri pada pergi semua, anak-anak pada nggak ada. Terus, siap hidup di sini ya, numpang ya. Bapak-bapak, Pak, udah berumur, nggak berani tidur rumah sendiri. Kenapa? Kok hawanya beda? Bapak pernah ngalami itu nggak? Horor rumahnya. Itu fakta itu. Ya. Ada lagi Pak, ngaji pas musim hujan. Ngaji 11 jam 10 selesai makan jam 11. Jam 11 saya pulang. Pas pagi-pagi besok ketemu solusinya. Ada cerita. Ustaz, kami semalam nggak pulang. Maksudnya? Kami di sini tidur, ini di sini. Kok di sini? Nggak pulang kan ada istrinya di rumah, ada anaknya. Mereka ketawa, nggak ada yang mau cerita. Udah sebentar tuan rumahnya cerita, ya Ustaz itu udah pada mau pulang, begitu antum pulang kan masih ngobrol, ngabisin kopi. Udah setengah 12. Udah sepi Ustaz, kami tinggal bertiga di sini. Masa tiba-tiba ada suara telapak kaki jalan-jalan depan rumah gitu ya. Orangnya nggak ada. Terus ya nggak jadi pulang lah, di situ aja gitu. Sampai jam berapa? Sampai subuh gitu. Masya Allah. Tukang bakso juga gitu kan. Coba aja Bapak Iseng nanya, kenapa nggak lewat situ Bang? Alah saya nggak berani gitu. Masa minta bakso tapi kaki nggak nyentuh bumi gitu.
Alla takhafu, takut. Tapi syaratnya istiqomah, gak menyekutukan Allah dengan apapun. Kan macam-macam sumber ketakutan itu kan. Bisa karena takut menghadapi masa depan, takut macam-macam. Kalau sudah Tuhannya Allah, apanya ditakuti? Rabb saya Allah kok. Yang penting saya nggak ngelawan Allah. Kalau saya sudah nggak ngelawan Allah, saya nurut sama Allah, saya takut apa? Apa yang nggak bisa diselesaikan sama Allah? Nah kalau Allah melindungi saya, bisa hantu itu ngapa-ngapain ke saya? Nggak bisa lah. Itu bukan isapan jempol, Pak. Sahabat itu Bapak baca lah, iseng aja Pak, googling aja itu, tulis pengalaman sahabat bersama hantu. Banyak hadis ini. Ketemu hantu diajak ngobrol, ngapain di sini? Ini kayak kan makhluk kan, makhluk. Ngapain di sini? Ngapain nongol? Boleh pergi sana. Saya mau tidur. Gak ada main rumah saya. Wih, masya Allah. Bapak kira-kira mungkin begitu nggak Pak? Dulu guru akidah saya begitu. Guru akidah di kampung orang Tapak Tua, Aceh Selatan. Atau saya belum masih hidup apa enggak? Ngajarinya begitu. Baca ayat, baca macam-macam. Kalau kamu baca ayat, kalau dia masih nongkrong, nggak mau kabur, ngomong aja udah, ngapain di sini? Terus mau ngapain? Tapi jangan takut sama sekali. Nah kita Pak, cium baunya aja udah kabur ya. Iya, dengar langkahnya aja, ini langkah apa nih? Gak ada orang gitu kabur. Pertanyaan sederhana, gimana sih kok sahabat bisa nanggapi makhluk gaib itu kayak nanggapi makhluk nyata? Kenapa? Karena bagi mereka yang menakutkan itu hanya ancaman Allah. Yang bikin sahabat nangis terseduh-seduh, ketakutan, gemeteran, itu ingin neraka Pak, bukan ingin hantu. Itu istiqamah beneran ya. Alla takhafu wala tahzanu, dan tidak bersedih hati, hazan. Nggak cemas. Kan ada aja yang bikin kita sedih kan ya. Sedih karena kehilangan sesuatu, sedih karena ditinggalkan sesuatu, sedih. Lah Rabb kita Allah, kenapa harus sedih? Yang paling penting kita nggak ditinggalkan oleh Allah. Iya kan? Iya. Dalilnya ad-duha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, jangan sedih. Rabbmu tidak meninggalkanmu, wahai. Tapi Nabi pernah mengalami amul husni, tahun kesedihan. Ditinggal istri, ditinggal paman. Bukan tentang istri, bukan tentang paman. Itu tentang pembela Islam. Jadi alasan sedihnya bukan tentang kehilangan orang tersayang, bukan. Tapi tentang gimana nih Islam setelahnya ini. Sebelumnya kalau ada apa-apa, Abu Thalib membelanya. Thalib masih ngomong Rasulullah. Nah, udah dakwah aja terus, aku akan bela. Abu Thalib. Orang musyrik nggak berani kan? Istrinya kebutuhan apapun disuplai. Khadijah. Meninggal, itu Nabi bersedih. Jadi bersedihnya Nabi bukan tentang kehilangan orang tersayang, tapi tentang orang-orang yang selama ini membela Islam. Jadi tentang bagaimana kondisi Islam setelah ini, itu. Jadi positif. Yang terakhir, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan orang kalau udah istiqomah pasti gembira terus, Pak. Karena dia Tuhannya Allah, perintah dilaksanakan, bahagialah. Gimana nggak bahagia? Udah nurut sama penguasa jagat raya, rahimakumullah. Kan masuk dalam hati kita perasaan, ya Allah, ini enak banget nih dibangunin, bisa qiyamul lail, bisa tilawah sedikit, bisa witir, bisa qabliyah, bisa subuh berjamaah. Ya Allah, zikir pagi. Ya Allah, ini hari ini dibimbing benar sama Allah, diurus sama Allah. Bahagialah. Karena memang dalam hatinya yang diharapkan adalah Allah. Tercapai cita-citanya. Jadi bahagia. Maka unik orang yang istiqomah itu, dia
jarang sekali terkait kebahagiaannya dengan sesuatu yang sifatnya materi. Kebahagiaan bagi seorang yang istiqomah itu erat sekali kaitannya dengan hal-hal yang bersifat ruhi. Bahagia dengan apa? Semalam bisa ibadah saya. Bahagia kenapa? Hari ini alhamdulillah berhasil jaga wudhu. Bahagia kenapa? Masya Allah, kok akhirnya saya mampu ya memaafkan saudara saya. Itu orang yang istiqomah. Maka dalam hadis ketika bicara tentang istiqamah, apa esensinya? Kan sahabat itu As-Saqafi nanya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Katakan kepadaku sebuah nasihat dalam Islam yang aku tidak mungkin bertanya tentangnya kepada orang selainmu. Nabi menjawab, qul amantu billahi mustaqim. Beriman kemudian istiqamah. Jadi antara iman dan istiqamah dua hal yang nggak bisa dipisah. Kalau imannya benar pasti istiqamah, Pak. Betul kan? Gimana? Kemana-mana ingat Allah. Dimanapun berada percaya penuh sama Allah. Dia pasti istiqamah ada dampaknya. Jadi dampak nyata dari keimanan adalah keistiqamahan. Kalau mau lihat kualitas iman seseorang, lihat istiqomahnya. Kalau dia nggak istiqamah, maka imannya masalah. Rajin sih ke masjid, sekalinya ke masjid nggak pulang-pulang. Dari sebelum maghrib sampai habis isya. Terus kapan lagi ke masjid? 2 minggu lagi nanti datang lagi. Itu mana ada istiqamah begitu? Ada kan saudara-saudara kita sebagian begitu kan? Banyak Pak, di kampung kita juga ada begitu. Kadang-kadang kalau Ramadan itu kelihatan 1 Ramadan, 2 Ramadan, sampai 20 Ramadan itu kita nggak pernah lihat beliau. Begitu malam 21 Ramadan daftar itikaf. Masya Allah, luar biasa. Ada juga kan salat Id. Bapak nggak suka merhatiin itu salat Id. Coba Pak, salat Id datang pagi sekali pada subuh datang. Nanti ketemu sama saudara-saudara kita bingung, kita tanya, Bang, abang di mana rumah? RW sini lah. Tapi saya nggak pernah lihat. Ini sholat Id sah pertama setahun sekali, Pak. Masya Allah. Mana ada orang istiqamah modelnya setahun sekali sholat. Sah pertama khusus sholat Id. Tabarakallah. Di mana-mana sama, Pak. Di kampung saya gitu. Sampai saya tanya emak, bingung saya. Saya bilang, Mak, kenapa ya Mak? Kalau subuh itu ada bapak-bapak yang saya nggak pernah lihat zuhur, nggak pernah lihat asar, nggak pernah lihat maghrib, nggak pernah lihat isya. Katanya. Ya tanya aja sama bapak itu. Ya nggak berani lah. Itu kata maaf, itu orang dagang. Mau kemana lagi dia kalau nggak sholat subuh di masjid? Begitu jawabannya. Itu juga bukan istiqamah namanya kan? Istiqamah sholat subuh, bukan istiqamah. Yang namanya istiqamah menyeluruh, nggak pilih-pilih sholat. Masa subuh tok, masa Jumat tok, masa sholat Id tok, rahimakumullah. Ya. Makanya iman lihat di istiqomahnya. Kalau istiqomahnya bagus, maka imannya bagus. Masya Allah. Terakhir hadis. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim kal qabidi 'alal jumari. Akan datang suatu zaman orang yang sabar di zaman itu kayak orang menggenggam bara api. Sabar. Itu urutannya. Iman, istiqomah, sabar. Jadi bagaimana dampak dari iman? Dampak iman lahir istiqomah. Karena kemana-mana dia ingin Allah, maka pasti istiqomah dia dalam agama ini. Alas, pertanyaan berikutnya, apa wujud istiqomah? Kesabaran. Betah jadi baik, betah jauh dari maksiat, siap menerima apapun takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah karim. Jadi endingnya kesabaran. Makanya sekarang kita pahamkan kenapa tiba-tiba Allah di dalam Quran mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya
pahala orang sabar itu akan dipenuhkan oleh Allah, dimaksimalkan, nggak pakai hitung-hitungan. Kenapa begitu? Karena berangkat dari iman, dan kesabaran itu adalah wujud operasional dari keteguhan istiqamah dalam diri seseorang. Sempurna sudah. Insyaallah mudah-mudahan Bapak-bapak Allah hadiahi kita istiqamah ya Allah. Sabar terus jadi baik, Pak. Ini berat, Pak, sekarang. Zaman sekarang ini susah sekali. Ya. Al-Qabidhi al-Jumari, benar kan? Iya, dia mau pegang iman, mau istiqamah benar jalan Allah, percaya Allah. Pokoknya saya mau benar. Tiba-tiba diungkit masalahnya. Ya, akhirnya melipir, berubah lagi. Mudah-mudahan insyaallah Allah jaga hati kita, jaga keluarga kita semuanya. Cukup ya, Bapak. Ada yang mau ditanyakan sebelum ya sampai jam berapa ini Isya? Masih lama ya? Materinya sudah habis ini. Apa lagi? Silakan, Pak. Assalamualaikum. Kalau dia melakukan selain itu, misalnya dia memutuskan sesuatu, karena dia kan apa yang dia lakukan, apa maksudnya mengkultuskan motor, Pak? Apa tadi motor? Ya, misalnya ya selain motor lah, atau dia pernah pergi dari agama Islam. Pertanyaannya? Apakah dia harus bersalin lagi? Oh, istighfar aja, Pak. Kan dia tetap masih orang Islam. Orang Islam yang melakukan dosa syirik namanya. Kan dia nggak murtad. Beda dengan kalau murtad dia syahadat lagi. Dia orang Islam dengan dosa syirik. Dosa syirik itu gawatnya hanya bisa diampuni dengan cara kitanya mohon ampun lagi masih bernyawa. Kalau dosa-dosa lain, Pak, tetap terbuka kemungkinan diampuni walaupun kita nggak minta ampun. Dosa-dosa selain syirik itu bisa aja apapun, seberat apapun, ada kemungkinan bisa terhapus karena banyaknya kebaikan kita, bisa terhapus karena istighfar, atau bisa terhapus dari transferan pahala dari orang lain yang pernah mendolimi kita. Tapi khusus dosa syirik, kita harus minta ampun, taubat sebelum mati. Gitu. Jadi tinggal taubat aja. Baca yang tadi, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an. Banyakin istighfar. Kemudian jangan lupa hal-hal yang membuat kita syirik segera disingkirkan atau hati diluruskan. Banyak, Pak. Syirik-syirik khafi itu banyak banget. Orang nih, gak usah jauh-jauh, Pak. Saya kan rumah saya itu di sini. Itu lagi Pak Haji kan dia orang masjid juga di Fatahillah namanya. Kemayoran ini Sumber Batu, Sumber Pelita itu ada kan Pak, pasar itu. Ketemu di masjid. Terus ditawarin rumah itu. Saya bilang, oh ya boleh. Dia ragu-ragu, saya ragu-ragu. Pas sudah jadi, udah cerita ke saya. Pas Ustaz, ini insya Allah Ustaz, rumah ini Ustaz, semua yang pernah tinggal di sini berkah dia bilang. Ini nggak tahu Ustaz yang tinggal di sini itu bagus saja rezekinya apanya gitu. Beliau cerita ke saya. Saya bilang, oh ya Pak Haji ya keberkahan dari Allah yang nggak nempel sama rumah lah. Banyak orang begitu. Gak usah rumah Pak, masjid aja. Emang boleh? Nggak boleh. Antum misalnya gini Pak, misalnya nggak sengaja dalam hati ada sholat jamaah terbaik di Masjid Al-Amin, itu syirik gitu Pak. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid.
Kita hanya boleh nempel banget sama masjid, cuma 3 masjid toh. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Sisanya biasa aja. Gak ada nilai lebih, gak ada nilai kurang. Biasa aja, masjid aja, titik. Mau dia besar, mau dia kecil, mau dia apa, biasa aja. Itu yang berat itu. Ini gak gampang Pak. Itu kan susah kan, itu aja susah itu. Gak sedikit kan sekarang saudara-saudara kita melewatkan masjid dekat rumah. Kalau alasannya ada taklim bisa diterima. Atau saya ada amanah ngurus masjid itu. Atau pokoknya ada keperluan sesuatu lah. Tapi ini gak ada keperluan Pak. Gak ada urusan, gak ada masalah apa-apa. Tapi sama sekali saya gak sholat lagi di masjid ini. Syirik. Repot kita. Caranya itu tadi Pak, singkirkan perasaannya. Kalau itu benda yang bisa dibuang-buang aja. Misalnya tiba-tiba merasa Clio minuman terbaik, itu langsung kasih saya aja semuanya Pak. Karena saya nggak menganggap Clio terbaik kan, biasa aja. Tapi ada hal-hal kita nggak masak mesti mau dibuang, jangan. Tapi kita hapus perasaan, koreksi perasaan. Sama anak aja gitu kan? Ada kan orang tua gitu? Ada. Dia bisik-bisik cerita Ustaz. Ini anak saya satu ini Ustaz, nggak tahu saya. Sejak dia lahir rezeki saya banyak. Gimana itu? Terus anak tukang kasih rezeki, Tuhan tuh anak, syirik kan? Apa yang dilakukan sama si ayah itu? Lu khusus anak ini minta apa jadi kasih. Diam-diam dia biar nggak ketahuan sama anak yang lain, disayang. La ilaha illallah. Si istri juga nggak boleh gitu kan? Dulu bujangan, nikah dia bilang sejak saya nikah sama perempuan. Waduh gawat ini. Ya, jadi gitu Pak, istighfar banyak-banyak, koreksi sepertinya. Dan kalau itu benda yang bisa kita buang, kita buang. Ada lagi Bapak? Ya Pak Haji, silakan. Kalau dia dikatakan dia tidak dia merasa pertanyaannya, kalau umpamanya anggaran itu dipermainkan oleh masyarakat, dia itu merupakan tapi begini, kalau umpamanya ini tadi sudah secara Nah, Bapak-bapak, ini bagus nih Pak pertanyaannya, bagus kan? Bayangkan Pak, kalau pertanyaan yang beliau tanyakan itu kita tanyakan untuk diri kita masing-masing. Ini yang saya makan udah halal belum? Ini cara bersahabat saya udah benar belum? Bayangkan ketika pertanyaan itu kita balik, kita arahkan kepada diri kita masing-masing, maka semua kita yang ada di sini pasti akan berubah menjadi lebih baik. Dan insya Allah perubahan itu akan menjalar, mewabah, menular kepada saudara-saudara kita. Itu yang jadi soal kita sebenarnya, kehilangan keteladanan. Sampai orang masjid aja nyolong uang masjid Pak, itu ada. Kita kehilangan keteladanan. Pertanyaannya lagi kita lanjut, kenapa kita kehilangan keteladanan? Entah bagaimana, entah apa yang terjadi. Tiba-tiba begitu kita belajar agama, jika itu tentang isu-isu krusial, kita langsung menganggap isu itu untuk orang lain dan bukan untuk diri kita pribadi. Sehingga pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana keadaan orang lain, bayangkan jika kemudian kita balikkan menjadi bagaimana dengan saya.
apakah sudah halal? Apakah sudah semua perintah terlaksana? Apakah semua perkara haram sudah saya tinggalkan? Apakah keteladanan Nabi sudah saya ikuti? Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah Indonesia akan jadi baldatun thayyibatun. Demikian, semoga ada manfaatnya bagi kita bersama. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.